tekan tali pusat, raba denyutan, pegang lagi secara erat. Pada saat kita melakukan melahirkan bahu depan dengan cara mengarahkan badan bayi ke bawah, ternyata mengalami kesulitan, ya. Tapi mengalami kesulitan, tapi bahunya sudah di bawah, kelihatan gelang bahunya di sini, ya. Ini gelang bahunya sudah di bawah. Maka kita melahirkan dengan teknik mulet, yaitu dengan cara 3 jari di paha depan, ibu jari adalah di sakrum dan jari telunjuk di krista ili yaka. Kita arahkan curang ke bawah, ya, sampai lahir bahu. Kalau sudah bahu lahir, kita telusuri skapula, clavicula, humerus, fossa antocubiti, kemudian kita fleksikan, ya. Kemudian kita elevasi ke atas, tarik ke atas untuk melahirkan bahu belakang. Lahirkan skapula, clavicula, humerus, fossa antocubiti. Kenapa kita harus melakukan penarikan ke atas? Itu untuk membuka ruang, ya. Setelah itu bayi melakukan putaran pasti dalam, tangan kita masukkan ke dalam mulut, ke dalam vagina. Kemudian kita pastikan jari tengah berada di mulut dan jari lainnya di fossa canina, ya. Kita cengkram, ya, tarik curang ke bawah sampai sub osikut berada di bawah simfisis, kemudian kita tekan, lakukan hiperlordosis. Kalau melakukan manual plasenta, melahirkan kepala harus dilakukan dengan teknik tersendiri, tidak boleh ada hiperlordosis. Nah, ini teknik mulet. Klasik Depenter. Ya tadi ya, klasik Depenter, bokongnya sudah lahir, kepala bayinya sudah dibantu lahir bayi, mengecek tali pusat, kemudian kita arahkan ke bawah. Ternyata kesulitan, kita arahkan kesulitan. Nah, ini gelang bahu masih tinggi, ya, jadi belum kelihatan bahunya. Maka kita melakukan teknik, salah satunya adalah dengan klasik Depenter. Klasik Depenter tidak boleh ada lengan menunjuk dan lengan menjungkit, tidak boleh ada lengan begini atau begini. Maka kita raba dulu, masuk tangan, ya, tangan. Jadi ini di tengah aja teh, ke tengah, terus ke samping kiri, ke samping kanan. Apakah ada bagian tangan atau tidak? Oh, ternyata tidak ada. Berarti kita boleh melakukan teknik klasik Depenter. Nah, ini seolah-olah juga sama, tapi ini adalah bahu belakang, ini, ya. Jadi meskipun hanya segini, ya, ini berarti bahu belakang, ini bahu depan. Berarti kita pegang secara garpu, kita arahkan seolah-olah perut bayi ketemu perut ibu. Kemudian kita telusuri skapula, clavicula, humerus, fossa antocubiti. Kita fleksikan. Lahir seolah-olah mengusap muka. Kemudian kita pindahkan tangan kiri memegang kaki, seolah-olah punggung bayi ketemu punggung ibu. Telusuri skapula, clavicula, humerus, fossa antocubiti, ya, baru kita lahirkan. Tadi sama ya, dipegang, kita tarik curang ke bawah sampai subosikut berada di bawah simfisis, kepalanya lengkap, ya, baru kita lakukan hiperlordosis, ya. Itu dengan teknik klasik Depenter. Sekarang kita menggunakan lobset. Ya, menggunakan lobset berarti kita memutar bayi 180 derajat. Kita cek, ya. Ada denyutan teh. Nanti kalau ada dosen luar, nanti siapin minum ya. Kasihan dosen luar. Kalau saya sih enggak lagi puasa. Jadi Anda pegang di sini ada denyutan. Kemudian Anda pastikan di sini, ya. Kita pastikan ya di sini apakah ada lengan menjungkit. Nah, untuk teknik lobset itu boleh dilakukan pada bayi dengan lengan menjungkit seperti ini, ya. Jadi gelang bahu masih tinggi, dan kalau ada lengan menjungkit berarti kita boleh menggunakan teknik lobset.
Lobster itu boleh digunakan, ada lengan menjungkit, tidak ada lengan menjungkit itu boleh. Jadi maka sering digunakan itu lobster sekarang. Kita pegang secara femoral pelvic. 3 jari di depan, 7 jari di freestyle di sacrum, kemudian di freestyle iliaca. Kemudian kita putar 180 derajat. Tarik curam ke bawah. Lahirkan bahu, scapula, clavicula, humerus, fossa anterior. Kemudian kita putar lagi. Scapula, clavicula, humerus, fossa anterior. Kemudian kita arahkan badan bayi agak sedikit ke atas, kepalanya dengan jelas. Ini tangan ini masuk ya, dan tali pusat itu pastikan tidak boleh ke tekan ya Teh ya. Ini kemudian masuk ke dalam mulut, tunggakan, kita tarik curam ke bawah sampai subocciput di bawah simfisis. Kemudian kita lakukan hiperlordosis ya. Nah ini dengan lobster. Satu lagi adalah teknik Bickenbach. Jadi teknik Bickenbach itu adalah melahirkan bahu belakang terlebih dahulu. Bickenbach itu dilahirkan apabila ada lengan menunjuk. Ya, lengan menunjuknya nanti bisa lengan menunjuk bagian lengan depan atau bisa menunjuk lengan bagian belakang. Ini sudah lahir, kemudian kita longgarkan tali pusat, kemudian pada saat kita melahirkan bahu depan kesulitan, kemudian kita cek pada saat ini apakah ada lengan menunjuk, ada lengan menjungkit, ternyata ada lengan menunjuk bagian depan seperti ini ya. Kalau menunjuk bagian depan maka jempol simpan di dada, jempol searah dada kita simpan, kemudian kita putar 180 derajat tanpa ada tarikan. Nah, sudah diputar 80 derajat, ini sudah kelihatan, maka kita di sini lahirkan dulu ya dari tangannya. Scapula, clavicula, humerus. Nah, kalau untuk melahirkan bahu yang satu lagi kita boleh melakukan penarikan curam ke bawah ya. Curam ke bawah, kemudian scapula, clavicula, humerus, fossa anterior. Jadi kalau Bickenbach itu dua tekniknya. Pertama diputar, tapi putarnya harus sejajar dengan dada. Kalau yang menunjuknya di belakang, maka punggung ada di belakang. Tapi kalau menunjuknya ada di depan, maka si ibu jari itu harus berada di depan, atau istilahnya polda, jempol di dada. Nah ini misalkan yang depan, ini begini. Berarti kita, ini kan ini masuk di dalam ya. Nah ini yang menunjuknya misalkan bagian depan, maka jempol ini disimpan searah dada tapi di depan, kita putar ya. Nah kalau udah seperti ini ya udah, kita lahirkannya ya udah dengan teknik mular aja Teh. Tarik curam ke bawah, scapula, clavicula, humerus, kita kasihkan, kita tarik curam ke atas. Jadi kalau udah lahir ya udah seperti itu ya. Ada yang bertanyakan? Ya.